Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mana sampai detik ini kita masih diberikannya berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Nikmat sehat, panjang umur, nikmat hidayah. Hidayah kita bisa menjadi seorang yang berislam, muslim, dan hidayah keimanan kita bisa menjadi orang yang mukmin. Inilah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim yang mungkin saat ini belum tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Kita alhamdulillah, inilah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Di samping kita diberikannya kesehatan, diberikannya umur yang panjang. Salawat teriring salam mari kita perbanyak. Kita perbanyak buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, dengan peningkatan ketakwaan kita dan juga kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pertolongannya, yaitu syafaat di hari kemudian kelak, yaitu di hari akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian demi ujian terus kita lalui. Ujian yang namanya musibah pandemi COVID-19 ini sampai saat ini masih terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam variasinya. Ini adalah ujian. Allah menguji kita. Orang yang sabar dengan ujian Allah, itulah orang yang menang. Di setiap ujian ini mungkin kita rasakan ujian rezekilah yang sulit kita untuk dapat bebas ataupun berhasil darinya. Ada yang namanya ujian keimanan. Ya mungkin iman kita masih kuat dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian akidah, insya Allah kita tetap di dalam keimanan ataupun keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai yang namanya ujian rezeki ataupun ujian harta ataupun yang berhubungan dengan usaha, duit, bagaimana kita supaya tiap hari bisa makan, bagaimana kita tiap hari bisa memberikan sesuatu terhadap saudara kita, keluarga kita, menyekolahkan anak, dan sebagainya. Yang mungkin terkadang ujian ini yang membuat kita tidak kuat. Dengan ujian harta yang Allah berikan kepada kita, kita tidak kuat. Disitulah mungkin na'udzubillah summa na'udzubillah bisa tergores keimanan kita ataupun akidah kita. Dengan pandemi ini boleh jadi ataupun na'udzubillah sekali lagi, ya mungkin saudara-saudara kita mengambil jalan pintas dalam mencari rezeki. Ya mungkin dengan keperdukunan, mungkin dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang baik ini, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin membicarakan sedikit bagaimana supaya di masa-masa sulit ini kita bisa sukses ataupun tetap di dalam bekerja,
di dalam mencari rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita suatu doa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW setiap pagi melantunkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Supaya kita tahu di dalam hidup ini, kita tahu bagaimana agama kita, kita tahu bagaimana supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bagaimana syariat kita, bagaimana caranya kita mencapai ataupun mengais rezeki yang halal. Makanya Islam mewajibkan kita sholat Jum'ah yang dibarengi oleh khutbah. Disinilah paling tidak setiap pekan kita mendapatkan yang namanya kajian ataupun ilmu dari para khatib. Ya mudah-mudahan setiap ada kajian tiap hari, kajian tiap malam, taklim dan sebagainya kita mengikuti. Tetapi paling tidak kewajiban kita setiap Jumat ini, jangan sampai tiap hari kita tidak taklim, setiap malam kita malas taklim. Masa setiap pekan sekali Jumat ini kita juga malas mendengarkan taklim dengan cara malas-malasan menyimak khutbah, ngantuk, terlambat datang ke masjid dan sebagainya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rizki yang baik. Rizki yang baik ini adalah rizki yang berkah, yang didapatkan dengan cara yang baik dan juga dikeluarkan dengan cara yang baik. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping doa ini, Islam juga mengajarkan bagaimana supaya kita di samping ikhtiar, di samping usaha, bekerja, berdagang, masuk kantor dan sebagainya, semua amal, semua pekerjaan kita yang menopang untuk mencari rezeki yang halal. Tetapi Islam juga mengajarkan kita. Apa yang pertama? Ya mungkin kita dalam kesulitan dalam pekerjaan, apalagi masa-masa pandemi ini. Yang pertama apa? Banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dosa kita banyak sehingga terhalang dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak sampai Allah mungkin tidak mengucurkan rezekinya kepada kita, tidak memberikan rezekinya kepada kita, mungkin dia marah sama kita karena dosa kita banyak. Makanya kita beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh ayat ke-10, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka saya katakan kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat sebagai rezeki. Maka apa? Maka Allah akan memperbanyak kepada kamu rezeki, memperbanyak anak kamu, dan juga akan memperbanyak tanaman-tanaman, kebun-kebun sebagai rezeki kepada kamu.
Dan juga di situ diperbanyak juga air-air yang mengalir sebagai sungai di kebun-kebun tersebut. Ini janji Allah. Apabila kita beristighfar kepada Allah dengan benar-benar istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan benar-benar mohon ampun, Allah akan menurunkan rezekinya, yaitu dari langit. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan memperbanyak harta kamu dan juga anak kamu. Nah, ini satu istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap khatib berkhutbah di setiap Jumat, wasiatnya pasti ada yang namanya wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu tujuannya bukan hanya akhirat, tetapi tujuannya juga untuk kehidupan kita di dunia ini, untuk kelancaran rezeki kita. Dalam surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terhingga-hingga. Ayat keempatnya juga, ayat kelimanya mengatakan juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan jadikan setiap kesulitan kita, setiap urusan kita itu apa? Jadi mudah. Yusra, mudah. Dua ayat ini jelas Allah menjanjikan kepada kita kemudahan di dalam setiap urusan kita. Allah akan memberikan rezeki, termasuk rezeki yang terduga ataupun rezeki yang tidak terduga, Allah jamin. Nah, ini kalau kita benar-benar bertakwa, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalau perlu kita tambah dengan yang namanya yang sunnah-sunnah. Apalagi sekarang mendekati bulan Ramadan, bulan Rajab ini, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, kita tambah juga dengan tahajud, qiyamul lail, dengan tilawatul Quran. Dengan menambah ketakwaan kita ini, insya Allah, Allah akan memudahkan kita di dalam mencari rezeki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Supaya kita mudah di dalam mencari rezeki, bekerja, yaitu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Setelah kita berbuat, setelah kita bekerja, kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan yang terbaik kepada semua umatnya, semua hambanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang tadi disambung dengan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dialah yang mencukupi. Ayat yang tadi yang takwa tadi disambung dengan ayat tawakal, yang maknanya kita tidak bisa takwa tanpa disadari, tanpa dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Kita tidak bisa bersombong ria,
dengan mengatakan bahwa segala yang kita dapatkan itu adalah hasil jerih payah kita semata, tidak. Karena bagaimanapun semuanya itu andil Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ar-razzaq dzu quwwatin matin. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Dan Allah lah yang mempunyai kekuatan untuk memberikan kita rezeki. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya adalah kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu yang namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis juga baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tatawakkaluna law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih ka razaqakumullah kama razaqa at-tayru yakhdu bitonan wa taru yakhdu qisaman wa taruhu bitonan." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan kamu rizki seperti Allah memberikan rizki seekor burung. Burung itu kalau pagi terbang dengan perut yang kosong, pulang dengan perut yang kenyang. Kita lihat bagaimana burung yang dia mungkin tidak punya kekuatan seperti manusia, tetapi Allah jamin rezekinya. Tetapi dengan syarat dia pergi pagi-pagi dengan perut yang kosong, tidak malas. Kita juga mungkin sebagai manusia, kalau cuma bermalas-malasan di rumah, rezeki kita bisa juga jauh dari kita. Tetapi kalau kita lihat burung itu, contohnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbang pagi dengan perut yang kosong, pulang dengan perut yang kenyang. Inilah contoh kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tawakal, Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung tadi yang digambarkan di hadis yang mulia tersebut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Ini binatang. Bagaimana manusia? Kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Kita insya Allah lebih mudah dalam mencari rezeki, asalkan kita berpegang teguh dengan tiga hal tadi. Yang pertama, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Karena bahwasanya Allah lah yang maha berkuasa, yang menentukan segala rezeki hamba-hambanya di muka bumi ini. Barakallahu li